Lampard layak diberi kesempatan lagi dan 2 match sudah dia mainkan, is not bad lah. Sudah setahun nggak cetak gol dari corner Dari kick. Sementara bola mati, ya. Liverpool, Manchester itu lebih dari 10 tuh bro. Something wrong dengan pemain MU. Hmm, Benar, kalau you nonton itu pasti ngantuk. Tapi kembali lagi, 2 masuk final karena ada Salah dan Mane. hmm. Oke, kita jumpa lagi dalam bukan bincang bola biasa, Just Haye bersama saya dan Pandit. Paling apa ya, ada di mana-mana tapi di sini dia berbeda. Coach Justin, Coach udah makin sehat kayaknya ya. Sehat, I feel Keren. good. Nggak ada gejala dan lain-lain. Tinggal tunggu selesaikan isoman aja baru bisa keluar kandang. Oke, tapi ngeliat wajah lo tuh udah fresh banget ya. Thank you. Ini kenapa? Karena Barcelona lagi moncer ya. Karena Spurs kemarin kalah, kemarin kalah di kandang sendiri, kena comeback. Tapi enggak, gue sih emang dari awal nggak banyak gejala ya, jadi gue fine aja dan juga menikmati banyak pertandingan. Beruntung midweek ada banyak pertandingan, jadi tiap hari, tiap subuh ada hiburan. Jadi happy aja. Lu satu minggu gitu berapa game yang lu tonton deh coach? Almost every game tiap hari yang gue suka gue tonton. Gila, mata pencariannya dari Itu situ kan lo ya. hobi gue di situ. Nonton bola itu ya kebetulan sekarang kan ada YouTube, endorse ini itu dibayar lah. Tapi sebelum-sebelumnya kan gue tetap sama nonton bola nggak dibayar juga. Tapi happy itu aja. memang paling oke tuh ya. Lo mendapatkan income dari hobi gitu. Waduh itu bikin orang jealous tuh coach. Iya, dan buktinya subscriber naik terus, semua naik terus, di mana gue tampil juga naik terus, kan artinya gue mau didengar lah. Jadi gue berikan kontribusi. Gue nggak akan berubah, tetap begini, jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang bagus. Itu mau mayoritas bilang apa, I don't care. I don't care. Pokoknya kalau di Twitter macam-macam blok gitu aja bro. Masih ngeblok-ngeblok? Udah masih, tapi udah nggak banyak lagi. Oke, Coach, tadi kebetulan ngomong ya, Spurs akhirnya kalah ya setelah berapa kali sempat unggul, 2 kali unggul dan kemudian 10 menit terakhir dibalik menjadi 3-2 dan Conte udah mulai marah-marah dengan pemainnya. Gimana Coach? Masalah mentality karena memang kalau kita lihat soal skor ya, 1-0 itu mereka nggak layak unggul. Di babak pertama Southampton jauh lebih banyak peluangnya, jauh lebih baik. Cuman finishingnya jelek. Bahwa mereka dapat gol kedua, ya fine aja. Itu sepak bola, it happens. Tapi bukan berarti Spurs lebih bagus. Nah, kena 2 heading yang akhirnya membawa Southampton dalam 2 menit 80 sama 82 kalau nggak salah unggul. Mereka lebih layak unggul. Dan akhirnya Bergwijn masuk. Mereka berharap seperti kasusnya pas lawan Leicester. Akhirnya Bergwijn cetak gol, tapi sayangnya offside dan jelas-jelas offside. Maka dari itu dia anulir. Kan gue selalu bilang nggak bisa kita bermain bola mengandalkan keberuntungan seperti yang mereka lakukan pada saat lawan Leicester. Lawan Leicester mereka ketinggalan 2-0, menang 3-2 di detik-detik terakhir sampai menit 96 kalau nggak salah. Menit 94 skor masih seri dan akhirnya mereka bisa menang. Kan nggak bisa mengandalkan faktor luck terus. Dan kemarin kejadian. Nah, kalau ini yang gue bilang, mereka beli Kulusevski sama Bentancur yang akhirnya masuk di babak kedua. Apa ini pemain memberi kontribusi? I don't think so. Karena yang dibuang itu Lo Celso, Dele Alli sama Ndombele. 3 pemain ini lebih bagus kalau gue bilang. Mereka itu cadangan di Serie A loh. Serie A itu liga keempat. Di mana mereka jadi cadangan, nggak main banyak, apalagi Kulusevski nyaris nggak pernah main, tiba-tiba mau jadi pahlawan di EPL yang notabene liga pertama, ya sorry to say. Dan kemarin kelihatan bahwa kedua pemain ini tidak
gue nggak bilang mereka jelek, cuman mereka tidak ada nilai tambahnya. Jadi kehadiran Conte itu hampir nggak berpengaruh ya, kalah menang kalah ya 5 game terakhir ya coach ya. Ya, Apa yang ya salah betul nih? sekali. Kepala batunya Conte selalu main dengan 3 back, selalu Hmm, biasanya 3-5-2, cuman sekali-sekali tiga hmm, empat tiga, hmm, selalu bermain 3 back dengan either Son sama Kane, kemarin Son sama Kane Moura. hmm, Jadi ini pelatih gini ya, gue kan selalu pakai istilah pelatih miskin taktik ayo atau kaya taktik. hmm. Orang bilang, ya Pep juga pakai satu sistem nggak dirubah. Buat apa Pep merubah sistemnya Udah kalau 5 bagus, tahun ya, termasuk tahun ini 5 udah tahun bagus. itu 4 kali juara, ya kan? Hmm, Sama cerita dengan Klopp, nggak perlu mereka berubah sistem. hmm, hmm, Nah, sama dengan Tuchel di awal-awal pada saat hmm, dia masuk 3-4-3 juara Champions League, habis itu bagus. Nah, mulai bulan November Desember kelihatan 3-4-3-nya keteteran. mestinya ganti dong. Akhirnya Hmm, hmm, dirubah ke 4-2-3-1, lebih bagus lagi, kecuali kemarin lawan Al hmm, Hilal hmm, 3-4-3 lagi keteteran lagi sampai hmm. Kepa jadi man of the match. Kalau kiper jadi man of the match, Something tahu wrong. sendiri mainnya kayak gimana, Oke, ya oke. kan? Dan Itu jadi Lukaku ngegolin ya. jadi kembali kalau kita bicara Conte ya, pada saat ini Hmm, kita semua bisa lihat bahwa Conte tidak punya kapasitas untuk bisa merubah sistemnya sehingga mereka bisa meraih kemenangan. hmm, hmm. Jadi kalau dibilang pada saat ini ya gue bilang dia miskin taktik. Oke, mumpung coach tadi ngomongnya Chelsea di kemarin itu cuma menang 1-0 lawan Al Ahly yang memang jauh under ya di bawah kelasnya. Gimana nih coach? Ya, klub dari Asia loh. Klub Iya. dari Asia bahkan Igalo itu strikernya. Hmm, Gini, kalau kita nonton babak pertama itu Chelsea lebih menguasai. Al Ahly itu jelek banget, passingnya jelek, end hmm, passingnya jelek, nyaris nggak dapat peluang. Cuman dibilang banyak peluang nggak juga, kreativitasnya turun karena dengan 3-4-3 Ziyech ini praktis nggak dapat banyak ruang. hmm, Wingernya diisi oleh si Aspi. Nah, kalau dia bermain dengan 4-2-3-1, Ziyech mulai dari sayap masuk ke dalam atau keluar, at least dia lebih punya banyak pilihan sebagai pemain dengan hmm, passing hmm, atau hmm. crossingnya. Nah, Oke. kemarin itu nggak jalan dan akhirnya bahkan di menit 60 Al Ahly mulai nyerang Hmm, sampai Kepa harus melakukan beberapa save. hmm, Ini hmm, yang bikin gue bingung. Lu udah main bagus dengan 4-2-3-1 lawan Spurs, ball possession itu 91-92%. hmm, 2 kali pas di Liga FA Cup kalau nggak salah. Nah, kemarin main 3-4-3, akurasi passing itu cuma 85%. hmm, 84. Standarnya patokan buat gue, akurasi passing 85% itu hmm, udah standar, nggak bagus-bagus amat. Bagus itu kalau 90% kayak Chelsea lawan Spurs. Maka dari itu gue nggak ngerti juga. Kalau ketemu di hmm. Palmeiras, main 3-4 lagi, Habis. 3-4-3 lagi, main kayak kemarin, nggak yakin gue bisa menang. Padahal 14 tahun terakhir, klub Amerika Latin hanya sekali menang, Hmm, 2012 Corinthians. hmm, hmm, Jadi stupid aja hmm. kalau klub Eropa nggak menang ini. Coach, evaluasi tentang kinerja dari Lampard, coach. Lampard, gue selalu bilang, Lampard ini pelatih muda yang layak diberikan kesempatan kedua. Hmm, Bahkan gue bilang di YouTube gue, kemungkinan besar lihat kualitas pemainnya dia bermain 3-4-3 dan terbukti. Karena kalau 3-4-3-nya Lampard dengan pemain yang dia miliki, dia bisa bermain dengan 2 pemain wing, contoh Gray sama Richarlison, Calvert-Lewin di tengah. Tapi dia bisa juga bermain dengan 2 pemain di belakang Calvert-Lewin, which is Dele Alli dan Van de Beek. Jadi pilihannya lebih banyak kalau dia bermain dengan 3-4-3. So far so good. Pertama menang, bagus mainnya lawan Brentford. Nah, kemarin kalah. Kalau nggak salah kalah ya kemarin. hmm, Kemarin, but that's okay. Karena pemain ini nggak biasa juga harus switch dari sistem 4 back ke 3 back, ini kan butuh waktu. hmm, Tapi gue yakin mungkin juga 3-4-3 pemainnya susah adaptasi. Contoh kayak MU lah. hmm, Main 4-2-2-2 nggak bisa beradaptasi, rubah 4-2-3-1 udah agak mendingan, tapi tidak konsisten dalam 90 menit. hmm, Ya kan? Tapi
di babak pertama MU kemarin seri itu luar biasa mainnya. Harusnya itu 3-4-0 sudah unggul, ya kan? Betul, betul, Sayangnya betul, betul. dua dianulir. Tapi babak kedua kan ngedrop sekali. Oke. Nah, kesempatan ini harus diberikan oleh Lampard. Biar dia bereksperimen, mau 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, whatever lah. Karena yang penting kan sekarang mereka nggak terdegradasi dan kemungkinan besar nggak akan terdegradasi. Nah, baru musim depan Lampard sudah tahu sistem yang mana cocok dengan karakter pemainnya, siapa pemain yang bisa beradaptasi, baru terapkan apa yang Lampard inginkan. Tapi gue bilang Lampard layak diberi kesempatan lagi dan 2 match sudah dia mainkan, is not bad lah. MU ini kan memang lagi orang bilang sial kali ya. Middlesbrough kalah adu penalti dan kemudian kemarin lawan Burnley draw gitu. Tapi coach objektif aja ya, objektif aja. Kalau dari serangan that's okay, terutama pertama. Tapi ada beberapa faktor wasit ya. Waktu Middlesbrough itu jelas-jelas handsball nggak menurut coach? Golnya itu. Gini, kita harus ikutin aturan. Kalau itu 2 tahun yang lalu itu akan hands. Tapi aturan terbaru sudah dikatakan jelas kalau itu hands dengan kalau kita bicara hands semua orang juga bisa lihat. Tapi kalau itu hands dengan ada faktor tidak sengaja dan dia tidak cetak gol, itu sah. Kecuali yang kemarin yang kena hands, itu dia yang cetak gol, itu baru dianulir. Tapi menyebabkan gol dong, coach. Betul. Dan itu nggak masalah. Kembali lagi ke keputusan wasit. Kenapa IFAB membuat aturan itu? Karena IFAB tetap ingin bahwa wasit ini hanya tidak menjadi robot. Tetap punya peran dalam situasi seperti ini, dia bisa menilai apakah itu offside atau tidak. Sangat dipengaruhi dari interpretasi wasit dong kalau gitu ya. Betul. Dan itu pernah terjadi kalau nggak salah Ronaldo offside atau tidak, lengannya diangkat. Nggak dihitung juga. Padahal kalau 2 tahun yang lalu itu offside. Dihitung. Nah sekarang udah tidak. Jadi kita tidak bisa bilang itu sah atau tidak, wasit benar atau enggak. Kembali lagi ke aturan, selama menurut interpretasi wasit itu aturannya sah, dia tidak melakukan hands dengan sengaja, ya itu sah. Tapi kalau seandainya wasit bilang, oh itu bukan hands, itu bukan gol karena terjadi hands dan itu bukan tidak sengaja, bisa juga. Jadi dalam kasusnya MU lawan Borough itu 50-50. Cuman di luar sekali dong ya. Itu subjektif sekali, betul sekali. Sama kayak siapa kemarin Alves secara tidak sengaja injek kakinya ada pemain ATM lah. Kena Carrasco, kena kartu merah. Padahal itu sudah offside. Harusnya tidak boleh diberikan karena offside terlebih dahulu. Kasusnya sama kayak si Pickford ke Van Dijk. Pickford itu harusnya dapat merah, tidak diberikan karena sudah offside terlebih dahulu. Di Inggris tidak diberikan, di Spanyol diberikan. Salah yang mana? Ya, susah juga. Cuman kembali lagi wasit ini kan manusia dengan aturan yang diterapkan musim ini oleh oleh IFAB. Wasit lebih memiliki peran untuk menilai apakah ini intinya seperti yang Anda tadi katakan, subjektif. Karena ada wasit yang memberikan itu hands, ada juga tidak. Jadi kemarin kalau gue bilang MU lagi suwe aja. Tidak diuntungkan, penalti juga nggak masuk. Kalau itu penalti masuk 2-0 unggul kan udah selesai itu pertandingan. Ya. Dan jarang sekali Ronaldo nggak cetak gol, betul. Dan lawan Burnley ada 2 gol yang dianulir. What do you think, coach? Ya, itu pun juga sama. Yang pertama kalau nggak salah pas Varane, itu karena si Maguire offside terlebih dahulu, masuk ke dalam menghadang lawannya. Dianggap menghadang ya? Dianggap menghadang. Kembali lagi itu subjektif. Padahal kalau seandainya Maguire tidak menghadang, belum tentu ini lawan juga bisa menghadang Varane yang cetak gol. Ya kan? Tapi ini hal kecil ya, dia menganggap ya si Maguire bikin pelanggaran. Nah, gol yang kedua yang dianulir itu jelas Pogba bikin pelanggaran. Kalau itu gue setuju. Tapi yang Varane untuk yang Varane untuk gue sih 50-50.
Gitu. Dan kekalahan 2 kali dari MU ini melahirkan berbagai fakta yang menarik ya Coach ya. Satu, MU nggak pernah menang tos-tosan di Piala FA. Nomor 2, udah setahun ini MU tidak pernah menghasilkan gol melalui corner kick. Iya, udah lama sekali dan Ronaldo Setahun. juga udah lama nggak cetak gol. Ya, Ya, untuk gua 5 agak aneh. game terakhir nggak Padahal, ngegolin. ya salah satu kekuatan MU yaitu cetak gol dengan bola-bola atas karena mereka memiliki banyak pemain yang Tinggi-tinggi kan? lengthnya tinggi. Maguire, Itulah, Tomina ya. ya pada saat Mourinho pegang MU, dia beli Matic. Dia beli berapa pemain tinggi karena menurut dia kalau kita stuck, Ya. kita masih dapat kesempatan dengan bola-bola atas. Tapi untuk gue juga agak aneh kenapa ada Varane, ada Maguire, ada Pogba, ada Tomina ya. Matic, ada McTominay. Kenapa mereka sekarang nggak cetak gol? Sangat ya? susah ya, exactly. Sudah setahun nggak cetak gol dari corner Dari kick. Sementara bola mati, ya. Liverpool, Manchester itu lebih dari 10 tuh bro. Ya, 10-an. ya. Something wrong dengan pemain MU. Kalau kita melihat performa dari pemain yang hebat yang kita kenal, Rashford contoh, itu kan hancur-hancuran sekarang, ya kan? Kemarin MU bangun serangan oke, transisi oke, pressure-nya oke, create chances oke. Yang nggak oke itu kan finishing. Ini yang jadi masalah dengan MU sekarang, finishing. Pada saat mereka finishingnya bagus, 2 kali karena anulir. 2 kali anulir, mereka nggak bangkit lagi. Pada saat itu, pada saat mereka tidak bangkit lagi. Ini udah mental yang berbicara. Oke. Di bawah Rangnick, berapa kali kita melihat MU bermain 90 menit bagus. Setahu gue 2 match, lawan Crystal Palace yang pertama, terus lawan Brentford. Habis itu, selalu ups and down. Lawan Aston Villa, lawan siapa, babak pertama bagus, babak kedua jeblok. Atau babak pertama jelek, babak kedua bagus. Ada aja, tidak pernah mereka main 70-80% konsisten. Nah, ini yang menjadi PR, dan kalau gue bilang ini masalah apa? Mungkin bukan masalah teknis ya, tapi lebih masalah mental. Masalah non teknis, masalah ketidakpuasan para pemain secara kepada pribadi, pelatih, kepada pelatih atau kepada sesama pemain, atau I don't know apa yang terjadi di ruang ganti. Yang jelas Rangnick belum bisa menguasai ruang ganti, membuat pemain-pemain hebat ini bermain sesuai dengan kapasitasnya yang sudah mereka tunjukkan di tahun pertama di bawah Ole, yang sudah mereka tunjukkan sebelumnya. Walaupun dengan baliknya Pogba, MU lebih smooth mainnya. Cuman yang jadi masalah untuk gue, McTominay akhirnya juga jelek sekali mainnya. McTominay nggak main. Fred tahu sendiri mainnya kayak gimana. Mungkin dia sekali 2 kali atau sering kasih passing oke, tapi passing di belakang itu sering tidak akurat sehingga gampang sekali kena counter. Maka dari itu dia sering di bangku cadangkan akhir-akhir ini. Nah, dengan masuknya Pogba, jadi minimal assist ini tidak tergantung sama Bruno aja. Dari sisi serangan oke, nggak masalah. Cuma kembali lagi ke finishingnya. Babak kedua itu nyaris nggak dapat peluang loh. Babak pertama oke. Rooney udah begitu kecewanya, dia berapa kali statementnya kita lihat dia kecewa banget ya. Karena dia bilang mestinya pertama dia ngeralat Ronaldo yang bilang ya target 3-4 besar. Rooney bilang no, MU itu harus nomor 1. Dan berikutnya saya baca statementnya dari Rooney juga. Ini udah nggak kembali tuh MU zaman dulu ya, setelah ditinggal oleh Ronaldo, Tevez ya di waktu pertama dulu bro. Jadi sekarang itu semangatnya yang kayak dulu. Dulu kan zaman Sir Alex itu kan coming from behind ya. Pokoknya sebelum peluit berbunyi itu MU masih bisa ngegolin. Terutama di injury time. Nomor. Ya, tapi untuk cari pelatih dengan aura seperti SAF nggak gampang juga. Betul. Ya kan? Mungkin kalau kita bisa bandingkan, ya mungkin bukan apple to apple. Gue melihat hanya Pep sama Klopp yang bisa menguasai pemainnya, yang kayak taktik, yang bisa melihat pemain. Betul. Salah satu kelebihan dari Sir Alex bukan dari sisi tactical. Sama Barca 2 kali di final udah diobok-obok. Secara tactical biasa. Tapi dia sanggup bertahun-tahun berbeda-beda generasi melihat pemain.
menguasai pemain dan melihat dia bisa memoles pemain. Setuju. Nah, pemain kayak gini seperti Klopp lah. Klopp ini beli pemain nggak selalu mahal, tapi ya, kecuali yang murah-murah ya. Tapi banyak sekali pemain yang dia inginkan itu cocok dengan timnya dan dia bisa poles. Ya. Nah, setuju. Pelatih kayak gitu memang nggak gampang, dan itu sekarang yang dibutuhkan oleh MU. Pelatih yang bisa melihat pemain yang cocok dengan sistem dan menguasai pemainnya. Kita ingat dulu ya, zaman David Beckham kurang superstar apa yang sampai jidatnya dilempar sepatu oleh Sir Alex ya. Dan bayangkan dulu ada Jaap Stam yang demikian hebat, hanya karena menulis salah di buku langsung dilepas tuh. Dipecat langsung. Walaupun setelah itu dia menyesal melepas Jaap Stam, but that's okay. Itu bagian dari penegakan wibawa. Iya, Sir Alex tetap di luar kekurangan dia mesti jauh lebih banyak kelebihannya. Nah, inilah yang jadi tanda tanya untuk fans MU adalah siapa yang menjadi pelatih berikutnya. Yang gue baca antara Pochettino dan Ten Hag. Atau Rangnick bertahan. Mungkin Rangnick dipertahankan, ya? Gue bilang enggak. Gue bilang tidak, karena Rangnick butuh untuk jangka panjang beli pemain murah, menerapkan infrastruktur dan lain-lain, dan itu full time job. Jadi feeling gue Rangnick lebih bagus juga seperti itu. Maka dari itu feeling gue akan datang pelatih baru, Rangnick jadi advisor atau direct, seperti yang gue udah bilang sebelumnya. Coach, Manchester City menurut saya hampir pasti menjadi juara ya. Jaraknya udah jauh banget. Iya, setuju. Padahal City itu, Coach, hampir boleh kita katakan nggak ada penyerang ya. Dia penyerang cuma satu, Gabriel Jesus, dan juga nggak bagus tuh Gabriel Jesusnya. Iya, betul, setuju. Nggak ada penyerang murni kan? Ya, betul. Dan kemarin yang cetak gol juga Kevin De Bruyne dan Mahrez. Dan sebelumnya Laporte cetak gol, Diaz bisa cetak gol, Sterling, Grealish, bla bla bla. Semua bisa cetak gol. Maka dari itu Pep juga bilang, Januari ini kita nggak beli siapa-siapa. Karena dia sudah yakin dengan pemainnya. Tidak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Tapi lama-lama kalau ketemu tim kecil, kayak kemarin gue nonton 90 menit, itu membosankan. Karena City benar-benar terlalu menguasai pertandingan. Lawan Brentford itu ball possession I don't know berapa, 80 plus lah. Brentford itu benar-benar nggak berkutik, sekali-sekali dapat 1/4 peluang dengan bola mati, dengan corner, tapi benar-benar nggak berkutik. Cuman kemarin itu agak karatan, Bernardo Silva nggak begitu kelihatan, siapa namanya, Kevin De Bruyne juga so-so, Foden nggak kelihatan juga, sehingga cuman 2-0. Kalau mereka lagi on fire itu bisa 6-7-0. Coach, saya cuma minta pendapat aja. Mungkinkah gara-gara di City itu tidak ada real striker ya, sehingga membuat siapapun boleh masuk ke kotak penalti lawan dan semuanya bisa ngegolin? Apakah bisa begitu ya? Ya, itu memang Pep. Itulah memang Pep yang mengadopsi total football. Kita itu aslinya kan dari total football, dalam arti ya semua pemain harus bisa menyerang dan semua pemain harus bisa bertahan. In this case semua pemain harus bisa cetak gol. Jadi sistemnya Pep is very simple. Dia hanya bermain dengan ruang, satu lapangan dibagi dengan 3 vertikal, terus dibagi 4 horizontal. Nah, di setiap posisi harus ada orang. Semua orang bisa dicapai dengan apa? Dengan sirkulasi bola cepat. Nah, pada saat itu terjadi, pada saat kita merusak defense lawan dari kiri ke kanan, di situ ada celah. Disitulah kita manfaatkan celahnya. Maka dari itu, striker yang murni, kayak Zlatan dan lain, itu nggak cocok di bawah Pep. Pep butuh striker kayak Aguero. Yang kecil, yang mobile, bisa turun ke bawah, karena dia tidak harus selalu cetak gol kan. Kayak kemarin contoh paling bagus itu Aston Villa lawan Leeds. Watson gol ke-3 dari Aston Villa. Philippe Coutinho dari kiri masuk ke dalam. Watson dari tengah, dia keluar. Lawannya ikut. Sehingga ruang kosong ditinggalkan, Ramsey masuk, Coutinho passing ke Ramsey, dia finish. Nah, peran-peran kayak gitu tuh penting.
Jadi kembali lagi ke City, striker kalau tidak cetak gol nggak ada masalah. Yang penting dia bisa berkontribusi, yaitu dengan tarik lawan, dengan mantul, dengan apa, dan striker yang smart itu udah nggak gampang untuk dicari. Karena tidak banyak striker yang kayak Lewandowski yang semua bisa. Bola atas oke, jadi real striker oke, skillnya oke, finishing oke. Mungkin Lewandowski kedua Haaland yang juga semua oke, tapi kan dia masih muda, ya kan? Nah, sekarang justru striker-striker yang lebih ada striker yang kecil-kecil. Kayak Messi, kayak Mbappe, kayak Neymar, you name it lah, Salah. Di Liverpool, yang cetak gol siapa? Paling banyak. Apakah itu Firmino atau Jota? Kan enggak, kan ujung-ujungnya Mane Salah lagi. Padahal mereka winger. Karena bukan berarti Firmino atau Jota nggak berkontribusi. Ya. Zaman sekarang ya semua harus punya kontribusi. Maka terhadap dari gol itu, ya. Terhadap gol. Kalau kita bicara MU, Cavani dan Ronaldo pun sama. Juga mereka bergerak terus kiri kanan. Cuman karena tidak chemistry-nya itu belum dapat, sehingga ruang yang ditinggalkan Cavani sama Ronaldo sering tidak dimanfaatkan oleh wingernya, entah itu Sancho, entah itu Rashford, sehingga tidak terjadi peluang. Pada saat tidak terlalu banyak peluang terjadi, yang mereka lakukan apa? Shooting dari lini kedua, yang ujung-ujungnya bolanya ke atas semua. Maka dari itu kalau MU melakukan shots 28-30, jangan kaget. Ujung-ujungnya yang on target cuma 6-7-8. Karena mereka terlalu maksa. Yang jelas Coutinho keren ya bro ya, dua gol, 2 assist ya. Jadi kayak ikan dicemplungin di air nih setelah tidak perform di Liga Spanyol ya. Iya, keren, cuman kerennya kan dia di Munchen sama di Barca, pemain hebatnya banyak. Kalau di Aston Villa kan enggak. Dan kalau di Munchen, di Barca, dia nggak bisa bermain dengan banyak dribbling. Kekuatan Coutinho di Liverpool sama sekarang adalah dia dibebaskan untuk melakukan dribbling mencari ruang. Nah, kalau di Munchen sama Barca kan nggak bisa. Di Munchen Barca kan lebih passing. Dan nampaknya dia susah adaptasi dengan sistem seperti itu. Sama kayak Ibrahim Afellay dulu. Di PSV luar biasa, di Barca gatot. Karena dia suka dribbling. Nah, di Aston Villa nampaknya dia diberi free roll, walaupun posisinya ada di sayap kiri, tapi dia selalu ke dalam, bahkan dia ke tengah, sampai dia bisa memberikan assist yang assist yang pertama itu dari tengah, yang assist kedua itu dari sayap kiri ke dalam. Tapi jelas Coutinho ini kayak zaman Liverpool waktu itu, banyak sekali dribbling. Nggak masalah juga selama dia bisa memberikan kontribusi. Dan memang kelihatan untuk tim seperti Aston Villa, di mana tidak ada tekanan, di mana tidak ada pressure banyak kalau seandainya lu bermain jelek, dia sangat cocok. Dan kita bandingkan dengan kualitas pemain lainnya, menonjol banget ya. Menonjol banget. Dari situlah orang kelihatan, oh kok tiba-tiba Coutinho mendadak jadi jago. Karena teman-temannya biasa banget. Beda dengan di Barca sama di Munchen. Karena semua hebat di situ. Iya. Oke. Kita ke Coppa Italia ya. AC Milan menang 4-0 atas Lazio, dan hebatnya Pak, Olivier Giroud ya mencetak 2 gol. Komen bro. Ya, Lazio di bawah Sarri ini terlalu stylish mainnya. Gue pernah nonton, kalau nggak salah lawan AC Milan juga. Dari detik awal Milan udah Spartan. Kalau nggak salah menang 2-0 waktu itu di Liga. Sekarang ketemu lagi di Coppa dan nggak berubah. Maka dari itu Lazio itu kan berada di rank 67 bersaing dengan AS Roma. Sementara Milan berada di rank 2 bersaing dengan Inter Milan. Nah, Milan ini hebatnya ya mereka Spartan. Strateginya biasa banget. Tapi mereka bersedia untuk menyerang dengan 5-6 pemain dalam satu lini. Nah, banyak sekali klub itu kewalahan, keteteran. Padahal kalau kita melakukan serangan 5-6 pemain dalam satu lini, ternyata salah passing, kena counter kembali, itu banyak sekali ruang untuk di counter. Tapi ini strateginya Pioli yang di Serie A cukup berhasil.
Cuman kalau gue ngelihat gaya pemainnya Sarri, susah juga. Stylish banget, lambat, dan semua harus bagus. Padahal sometimes, apalagi di liga kayak Italia, sometimes kita harus geprak-geprak, sometimes kita harus lihat lebih ke efektivitasnya, bukan hanya bermain bagus. Mungkin Sarri tetap berharap, oke, tahun ini kita adaptasi dengan gaya baru, musim depan mereka baru on fire dengan pemain-pemain baru. I don't know. Cuman yang jelas, Lazio kalau ketemu tim-tim kayak Spartan, kayak Milan begini ya selesai, susah menangnya. Oke. Giroud ya jadi naik lagi ya. Coach, kita banyak diminta untuk ngebahas Piala Afrika yang coach bilang memang tidak menarik ya, banyak akurasi passingnya rendah. Tapi saya pikir final Senegal melawan Mesir wajib kita komentarin, terutama ada duel antara dua pemain satu klub, yaitu Sadio Mane Senegal dan Mohamed Salah dari Mesir. Menurut saya ini patut untuk kita komentarin ya, Coach. Silakan. Ya. Ini yang dilihat kan lebih ke Salah dan Mane, individu. Padahal di sepak bola kan 11 lawan 11. Ya. Nah, kalau kita melihat kualitasnya Senegal memang lebih bagus dan mereka lebih menguasai bola, tapi kembali lagi somehow gimana Piala Afrika untuk gue ini sangat tidak menarik karena sirkulasi bolanya lambat. Maka dari itu jangan kaget bahwa Mesir ini sudah 4 kali termasuk dari perempat final, per-8 final malah. Perempat final, semifinal, final itu sampai ke extra time loh. Sampai ke extra time. Dan gue masih ingat gue nonton pertama kali Piala Afrika itu sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun kemudian nggak berubah. 20 tahun lalu lebih parah. Semua pemain bermain untuk diri sendiri biar dilihat sama klub luar. Supaya direkrut ya. Supaya direkrut. Karena Piala Afrika ini ajang para agen-agen pada nonton semua nih. Siapa yang kita bisa beli murah, kita rekrut. Yang terjadi ya banyak pemain main sendiri. Nah, sekarang match pertama gue nonton itu Ghana lawan Maroko. Kenapa? Ada Kessie kan? Ghana tahu akurasi passingnya berapa persen? 65%. 65% itu kayak Liga Indonesia. Maroko 75%. Padahal di Inggris kalau akurasi passing 85% itu udah standar banget. Nggak bagus. City udah 90%-an. Akurasi passing ya. Dan gimana kita mau menjalankan sebuah sistem kalau 10 kali passing 4 kali nggak sampai? Kan repot. Di samping itu mungkin kan mainnya di Kamerun. Mungkin di Kamerun lagi panas banget. I don't know. Cuman yang jelas ini sirkulasi balik bola ini lambat banget. Benar, kalau you nonton itu pasti ngantuk. Tapi kembali lagi, dua masuk final karena ada Salah dan Mane. Apalagi di menit-menit awal, menit kedua Mane dapat penalti, kagak masuk. Tambah seru lagi. Ujung-ujungnya sampai adu penalti lagi. Dan Mane yang menjadi penyelamat. Memastikan kemenangan ya menjadi 4-2. Karena sebelumnya di semifinal gue nonton penaltinya, kipernya Mesir lagi on fire. Ya. Menang lolos ke final, adu penalti juga. Jadi ini turnamen ini banyak adu penaltinya, golnya itu lebih dari adu penalti. Padahal kita lihat di tim-tim Afrika itu ya, apakah Gabon, apakah Pantai Gading, Senegal, apalagi Mesir, banyak sekali pemain-pemain yang berbahir di liga-liga Eropa, ya termasuk Liga Inggris ya, Coach ya. Iya betul, cuman bukan pemain top level. Contoh paling El Neni itu selalu jadi starter di tim Mesir sampai ke final. Cuman El Neni di Arsenal aja nyaris nggak main. Tapi ya, kan ada Salah, ada Mane, ada Mendy ya, menurut saya pemain-pemain top level dong. Hanya 3 pemain dari 22. Cuman that's why kenapa gue berani bilang bahwa levelnya jelek, karena hanya 3 pemain yang top dunia. Notabene 1 kiper, Mendy. 2 pemain yang benar-benar top dunia, Salah dan Mane.
Sisanya enggak juga. Biasa. Biasa. Sehingga Oke. tidak terjadi mereka cuma mengandalkan skill individu, Hmm. tapi kalau Mane masalah di cover 2-3 orang repot juga. Ya. Tapi kita lihat individu, coach. Jadi di saat pemain-pemain apa kemarin kita ngebahas Greenwood, yang ngebahas Mendy yang melakukan pelecehan, terus ada yang melakukan flexing, pamer ini, pamer itu kayak dilakukan oleh Pogba gitu. Tapi ada seorang pribadi, Sadio Mane, yang demikian humble ya, demikian sederhana. Kita tahu bahwa Mane handphonenya aja yang udah kacanya udah pecah ya kan. Kemudian Ya. dia banyak menyumbang untuk negaranya, nyumbang sekolah, nyumbang rumah sakit, ya nyumbang tiket, dia bagi-bagi jersinya Liverpool gitu. Dan terakhir coach, gue dapat data dia bersihin masjid di Liverpool gitu secara diam-diam, dia nggak mau Ya. diekspos. What do you think about ya pemain satu ini coach, Sadio Mane? Gue lihat ada 3 pemain di Inggris yang very low profile, Ya. yaitu Sadio Mane, N'Golo Kante, dan Mohamed Salah. Yes, N'Golo Tiga Kante. pemain itu, Luar biasa ya. luar biasa low profile-nya. Yang lain naik ke Bentley. Ferrari, Bentley, Rolls Royce, ini cuma naik Mini Cooper, kayak gitu-gitulah. Dan kebetulan tiga-tiga adalah pemain hebat, levelnya udah dunia, topnya itu udah dunia, yang bisa bermain di mana saja. Tapi ya ini mungkin emang alam ya, jadi mengimbangin pemain-pemain yang suka show off kayak Pogba, kayak Auba, yang rambutnya ganti-ganti terus tapi tidak selalu perform. Sementara kita punya pemain juga, kita bisa menikmati pemain yang low profile kayak mereka bertiga ini. Nah, kalau gue bilang mereka ini kan public figure, role model, banyak diidolakan oleh generasi muda. Harusnya pemain-pemain kayak begini sadar, jangan kayak Greenwood, tapi lebih melihat pemain kayak atau Greenwood atau Pogba, tapi lebih melihat kayak Mane, Salah, dan Kante. Bahwa harusnya lebih low profile karena duit itu kan bukan segalanya. Membantu sesama itu jauh lebih penting daripada cuman pamer barang-barang. Ya, saya kemarin menikmatin betul final itu, lebih kepada ngelihat drama antara dua orang ini. Saya masih terbayang ya, Mane waktu dinyatakan menang Senegal, dia memeluk Salah. Dan kalau nggak salah dia ngomong, Salah, kamu pemain yang bagus banget, masih muda, masih banyak kehormatan yang bisa dimenangkan di depan. Saya pikir memang sikap yang sangat luar biasa, coach. Dia tidak terlalu euforia, gembira di depan sahabat baiknya ya, coach ya. Ya, dan pemain ini kan membuktikan dirinya sendiri itu di lapangan. Ya. Bukan di luar lapangan. Dan justru sekarang itu yang bikin gue agak banyak sekali pemain yang bahkan bukan pemain pas-pasan aja, suka show off lebih hebat di sosmednya, di Instagramnya, termasuk Jesse Lingard ya. Termasuk Lingard, Memphis Depay, Mister Instagram. Ya, yang lebih ngetop di luar lapangan daripada di dalam lapangan. Sementara 3 pemain ini menunjukkan bahwa mereka hebat di dalam lapangan, dan klub mana yang nggak mau Kante, Mane, dan Salah? Padahal mereka bisa main di mana aja dengan gaji berapa aja mereka bisa dapatkan, ya kan? That's why untuk gue sih agak ya mungkin mengimbangin ya. Jadi dunia sepak bola ini penuh dengan warna, ada yang low profile, ada yang suka show off, ada yang berapa banyak jenis, sehingga kita sebagai penonton netral kita lebih menikmati bergejolaknya dunia sepak bola ini. Persoalannya Mane sampai sekarang belum mau diperpanjang kontraknya oleh Liverpool, coach. Katanya dia akan pindah ke Spanyol. Ya, gosipnya memang Mane pindah ke Madrid ya. Nah, sekarang kalau Madrid punya Mane plus mungkin Mbappe plus ada Benzema, pasti nggak nyaman lah. Karena setahu gue Mbappe sama Mane itu main dari sayap kiri.
Sama posisinya ya. Ya, kalau mereka datang, Hazard dan Bale pasti dibuang. Ya kan? Pasti dibuang dan nggak tahu lagi Ancelotti ini maunya menerapkan sistem seperti apa. Cuman memang gosipnya seperti itu. Yang jadi masalah, maka dari itu Liverpool ini wanti-wanti sudah beli Luis Diaz. Luis Diaz bukan gue bilang lebih bagus dari Mane, sama sekali belum terbukti. Tapi at least inilah pembelian yang minimal lumayan bagus, ya. lebih menjanjikan lah daripada beli Oxlade, Xherdan Shaqiri, Minamino lah, Kabak, Tsimikas, Nat Phillips itu benar-benar sampah semua. Tapi pembelian Jota, Thiago itu adalah pembelian bagus. Sama sekarang gue bilang Luis Diaz ini pembelian bagus. Pada saat dia sudah bisa beradaptasi, ada kemungkinan kalau Mane cabut. Kalau Mane cabut, Salah bertahan. Yang jadi masalah kan sekarang Salah pun masih belum perpanjang kontrak. Karena Salah minta 400.000 dan nggak dikasih. Belum tahu, Auba harganya juga 400.000. Jauh lebih baik Salah. Kemana-mana. Sekarang gue tanya, kalau seandainya Salah pergi, berapa duit yang dia harus keluarkan lagi Liverpool untuk beli pemain selevel Salah? Mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada, kalau ada pun 100.000, kalau ada pun 100 juta ke atas. Iya. Sementara kalau 400.000 seminggu, sebulan 1,6 juta, setahun cuma 20 juta. Kenapa masih dipertimbangkan? Padahal dia dalam usia cukup produktif. Yes. Let's say perpanjang 3-4 tahun lah. Mungkin tahun depan kalau kurang atau menurun setelah 2 tahun masih bisa dijual. Masih ada duit. Makanya gue nggak ngerti lah Liverpool ini kadang-kadang. Atau Cywar mereka pelan-pelan ulur-ulur biar harganya bisa turun, atau lagi cari pemain lain, I don't know. Banyak yang ngincer tuh ya, jangan macam-macam ya. Bukankah Liverpool yang punya pemain Afrika ya, Mesir, Senegal, yang secara agama kan Islam, akan membuat banyak sekali penonton-penonton dari negara Muslim yang mendukung Liverpool ya, Coach. Itu juga strategi. Iya, tapi ini sama kasusnya kayak Minamino itu katanya buat jual jersey, sementara dia nyaris nggak main, dan kalau main pun lebih sering jelek daripada bagus. Apakah itu bisa diterapkan selalu seperti itu? Mungkin 1, 2, 3 kasus. Oke. Tapi kalau kita melihat kayak gue sebagai non-Muslim, 3 pemain itu gue kagumin. Kante, Mane, Salah. Jadi ujung-ujungnya, if you're good, regardless your agama apapun, orang pasti suka. Ya. Yang penting kan adalah sikap di dalam atau di luar lapangan. Malah begitu cintanya penduduk Liverpool kepada Salah, tiap kali dia ngegol dia bilang kita apa sampai segitunya ya. They love it. Karena sikapnya di dalam dan di luar lapangan bagus. Dan gue rasa penduduk Eropa yang mayoritas adalah non-Muslim itu mau nggak mau, suka nggak suka pun pasti suka Salah, Kante. Gue sebagai fans Arsenal, you sebagai fans MU, pasti kita suka lihat pemain yang bermain luar biasa di lapangan dan di luar, juga punya sikap bagus di luar lapangan. Bekerja sosial itu kan penting. Buat apa kita mati duit nggak kita bawa kok. Kalau kita bisa bantu orang, kenapa enggak? Iya kan? Ya itu yang saya bilang, saya sangat kagum sekarang dengan Sadio Mane. Gajinya 200.000 bro, 200.000 per minggu ya. Jadi sebenarnya dia tuh kaya ya, tapi dia punya Bentley, katanya jarang dia pakai. Dia nggak mau terlalu memperlihatkan itu, dan dia berkali-kali mendonasi untuk Senegal. Yang saya kaget tadi saya baca dia bersihin masjid, dan dia nggak mau sama sekali diungkapkan di media, karena dia bilang itu bagian daripada tanggung jawab dia pribadi, itu kewajiban dia pribadi, bukan untuk cari sensasi maksudnya. Betul. Semoga banyak pemain seperti dia, nggak usah cari sensasi apa mereka lakukan, just do it. Jangan cuma ngoceh-ngoceh di itu, just do it, lakukan. Action itu jauh lebih penting buat para pemain yang menjadi role model banyak pemain muda di dunia. Oke. Coach, pertanyaan terakhir ya, Liga Inggris
tiga besar udah pastilah ya. Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Siapa yang akan menduduki posisi keempat untuk masuk ke UCL, Coach? Nggak bisa diprediksi. Karena Sekarang? semua tidak konsisten. Belum kita cedera. Arsenal itu masih 17 pertandingan. Tapi Ya. hanya di IPL. MU out. Arsenal out di FA Cup. Artinya MU masih punya Champions League. Oke. Bukan berarti juara. Kemungkinan besar enggak. Tapi kan mereka harus bermain match ini. Jadi akan menguras tenaganya lagi. Belum Spurs juga nggak jelas kemana. West Ham. MU sama Arsenal ini kan benchnya nggak bagus. Kalau ada pemain penting cedera, gimana covernya? Jadi gue bilang nggak bisa diprediksi siapa yang berada di rank 4 antara kalau kita melihat dari permainan dan dari pemain kualitas ya antara Spurs, MU, Arsenal sama West Ham. Ya, West Ham ini jelek-jelek kalah lawan tim besar, tapi lawan tim kecil menang semua. Iya. Jadi ujungnya bisa bersaing juga. Kan it doesn't matter mau menang lawan MU atau Burnley, ujungnya toh tetap 3 poin. Itu yang siapapun lawannya. Siapapun lawannya. Gitu. Oke, ini bakal seru. Sementara di Italia udah leading ya, 2 Milan di atas ya, Coach ya? Ya, 2 Milan di atas. Kembali lagi Milan kemarin menang membuat pertarungan lebih seru. Tapi toh gue bilang gue tidak melihat alasan bahwa Inter bisa kegeser. Kemarin ya kembali lagi kalau kita bicara Milan boleh menang lawan klub papan atas, lawan Lazio, lawan Inter. Tapi kalau lawan menang ke bawah seri atau kalah ya sama aja, ujung kan 3 poin. Nah, in the long run gue melihat lebih Inter karena Inter benchnya lebih bagus dan strateginya pemainnya lebih bagus, bermain itu lebih jelas lah. Kemarin mereka lawan Milan langsung bounce back, menang 2-0 lawan Roma. Jadi bisa aja kebetulan mereka kalah. Cuman in the long run sampai akhir musim gue bilang tetap Inter akan lebih konsisten. Di Bundes udah pastilah ya. Udah nggak menarik untuk dibahas ya. Pasti Bayern lah. Enggak. Bundesliga sama Prancis itu udah nggak ada asik-asiknya. Tapi tahun lalu Lille loh. Tahun lalu PSG masih kalah lah. Itu begonya PSG bisa nggak jadi juara dengan pemain kayak begitu. Tahun ini Lille yang hancur-hancuran ya. Ya Lille is Lille. Cuman sekali-sekali kayak berapa tahun yang lalu Leicester jadi juara. Itu dalam berapa 10-20 tahun lalu ada anomali seperti itu. Ya, dan sama kayak ATM 10 tahun sekali jadi juara. Tapi ujungnya toh juga Barca sama Real Madrid. Tapi tahun ini La Liga agak bergejolak ya bro ya. Barcelona di bawah tapi pun kompetisi masih cukup panjang ya. Di atasnya ada ATM malah di bawah juga sekarang ya. Sekarang ada Sevilla ya, ada beberapa klub-klub yang dulu kayaknya nggak bisa masuk 2 besar ya. Sevilla juga akan turun. Barca kalau bounce back tanpa banyak yang cedera lagi, walaupun Madrid yang juara, tapi rank 2 gue bilang tahun ini untuk Barca. Tetap Barca. Bisa banget. Ya. Bisa banget. For sure. Selama kalau mendadak 5-6 pemain penting cedera lagi kan tahun ini sueknya begitu. Ansu Fati main 1 match cedera, Depay main 1 match cedera, Dembele. Belum Eric Garcia cedera, Dembele ribut, aduh ada aja gitu. Oke Coach, terima kasih ya. Selamat beristirahat, semoga tambah sehat. Kayaknya udah sehat nih kalau wajahnya. Ya. Next week semoga sudah bisa ke studio. Oke, I'll be here. Saya akan menantikan. Kayaknya kalau nggak berhadapan gitu nggak seru lah ya. Beda ya. Tapi auranya beda. Auranya beda, tapi konten is konten ya. Jadi orang bingung, dikira coach itu ini kayaknya just talk nih. Kok dari rumah gitu. Backgroundnya nggak berubah. Nggak berubah. Baik, terima kasih coach ya. Itulah teman-teman, para penonton Just Haye, itulah ngobrol kami berdua. Kita ngobrol santai aja. Nggak ada ngotot-ngototan, kita berusaha untuk objektif, kita bermain data, walaupun saya MU, coach Arsenal, tapi kita
berusaha akan sangat objektif. Kalau ternyata kita selalu bahas MU, karena MU memang ya salah satu tim yang paling banyak di penggemarnya di seluruh dunia. Mungkin bersaing dengan Barcelona, Real Madrid gitu ya. Memang kita sulit juga nggak bahas liga-liga lain ya. Liga Italia begitu-begitu aja. Liga Jerman lo lagi gitu ya. L4 kali itu. Kalau kita ke Belanda mungkin sekali-sekali ya coach, karena menarik juga ya. Ada Ajax, ada beberapa tim-tim juga yang nih. Mungkin next week Ajax, kita akan bahas. PSV lagi on fire. Next time. Ya, next time. Baik, kita jumpa lagi minggu depan dalam Jasai. Bye-bye.